Pedagang kaki lima beserta paguyuban kafe dan resto surati lagi Komisi 2 untuk menindaklanjuti hasil RDP 2 pekan lalu. Sampai saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah Kota Probolinggo terkait hasil yang sudah disepakati dalam forum rapat dengar pendapat tersebut. Melihat itu, PKL dan Paketo beserta PWP kembali menemui Komisi 2 Jumat 5 Februari 2021 untuk meminta agar diadakan rapat susulan. Surat tersebut diterima langsung oleh pimpinan Komisi 2 yakni Sibro Malisi. Dalam pertemuan terbatas tersebut, PKL beserta yang lain mempertanyakan hasil usulan yang disampaikan DPRD kepada pemerintah kota. Sambil menunggu keputusan pemerintah, para PKL dan Paketo beserta PWP melayangkan surat untuk kedua kalinya, meminta agar segera digelar RDP susulan. Marsam mengaku selama diterbitkan SE dengan keterbatasan jam, para pelaku ekonomi khususnya PKL sering menjumpai kesulitan di lapangan. Mendapati keluhan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo turut bicara dan berencana segera diadakan RDP susulan. Politisi Nasdem ini menegaskan bahwa pihaknya sudah melayangkan surat hasil dari RDP 22 Januari 2021 kemarin untuk segera ditindaklanjuti, tapi ternyata sampai dengan hari ini tidak ada komunikasi dari wali kota terkait rencana revisi. Jika memungkinkan, Sibro akan mengundang para wakil ketua Satgas untuk selaku OPD dalam perumusan kebijakan tersebut. Selanjutnya, Komisi 2 akan melakukan evaluasi bersama anggota soal usulan yang disampaikan ke Pemkot. Terima kasih. Hari ini kami kedatangan teman-teman PKL, teman-teman Paketo, teman-teman para pengusaha-pengusaha pedagang kaki kecil, pedagang kaki lima. Mereka mengajukan surat permohonan rapat dengar pendapat kembali atas tindak lanjut dari RDP pada 22 Januari 2021 kemarin. Sebagaimana kita pahami bahwa tanggal 22 Januari kami berdasarkan usulan meminta agar SE Wali Kota itu mengubah jam malam yang semula pukul 7 ya. Pukul 7 berubah menjadi pukul 10. Pukul 7 malam menjadi pukul 10 karena banyak pedagang yang berjualan di sore hari. Nah, rekomendasi sudah kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota pada tanggal 25 Januari 2021. Hari ini kami juga melakukan komunikasi via telepon dengan bagian hukum selaku organisasi perangkat daerah yang menyusun menerbitkan SE itu, mengundangkan SE itu, tapi ternyata sampai dengan hari ini tidak ada komunikasi dari Bapak Wali Kota terkait dengan rencana revisi. Maka berdasarkan surat kedua ini meminta RDP, kami akan segera melaporkan kepada pimpinan berikutnya untuk mengagendakan rapat dengar pendapat. Hemat kami, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan melakukan rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 1, dengan Komisi 2, dengan Komisi 3. Harapannya seperti itu. Kami akan berkomunikasi dengan lintas pimpinan komisi. Nanti kita agendakan termasuk perlu atau tidaknya mengundang para wakil ketua Satgas, di mana kita ketahui bahwa para wakil ketua Satgas itu ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres beserta Ibu Kejari. Mudah-mudahan melalui forum rapat konsultasi nanti itu dapat melahirkan keputusan dan dapat dijadikan pedoman oleh Bapak Wali Kota terkait dengan harapan masyarakat untuk mengubah yang semula jam 7 menjadi jam 10, jam 8 menjadi jam 10. Kira-kira begitu. Insya Allah Senin kami akan menghadap Bapak Ketua bersama pimpinan Komisi 2 untuk mengagendakan rapat gabungan dengan komisi lain. Sesering apa rekomendasi dari DPRD yang tidak ditanggapi oleh pemerintah kota? Ya, hampir semua rekomendasi kami lakukan dan rekomendasi-rekomendasi itu ditindaklanjuti saat pembahasan APBD. Untuk kali ini memang belum mendapatkan tanggapan
kami perlu mencatat dan mencari terlebih dahulu sejauh mana rekomendasi-rekomendasi DPRD yang tidak dilakukan oleh pemerintah daerah. Nantinya kita akan review dan kita akan evaluasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD yang selama ini ada, yang selama ini kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah. Ini dalam rangka apa ke Dewan nanti, Pak? Oh, ini untuk menindaklanjuti hasil RDP kita yang pada tanggal berapa itu. Jadi kita menanyakan bagaimana, apa sudah di posisi, apa kemana, dan menindaklanjuti dari itu. Jadi jawabannya Dewan sudah dikirim, tapi belum diterima atau bagaimana? Rekomendasi dari RDP katanya masih ada di bagian umum. Itu jadi kita itu menunggu, sambil menunggu kita berkirim surat lagi untuk yang kedua kalinya untuk kita meminta RDP lagi. Karena apa? Ini menyangkut kehidupan Mas. Mudah-mudahan dengan adanya surat yang kedua ini pemerintah khususnya Bapak Wali bisa terketuk hatinya, bisa kita diajak bicara atau merevisi SE itu sendiri. Itu kita sebagai PKL tidak akan menentang peraturan. Kami tahu PKL itu adalah produk daripada pemerintah. Nah, tujuannya untuk berkirim surat ke sini apakah mau rencana RDP lagi kepada DPRD? Iya, makanya kita berkirim surat lagi, intinya untuk minta RDP kembali. Mudah-mudahan dengan adanya RDP yang kedua kali ini pemerintah akan memberikan solusi. Kalau hasilnya tetap sama, Pak? Tidak, rekomendasinya tidak akan diterima lagi. Ya, nanti tergantung teman-teman langkah-langkah apa yang perlu kita ambil, karena ini menyangkut dengan kehidupan Mas, itu perekonomian rakyat. Jadi kami minta kepada Bapak Wali Kota, mari kita jangan mendahulukan hanya kesehatannya, tapi ekonomi harus sejalan. Itu loh ya. Kenapa? Mata pencaharian kita itu ya di PKL, nah, gitulah. Hidup dan matinya kami adalah makanya kami minta kebijakan. Bagaimana kondisi di lapangan terkait ada pemberlakuan SE itu, Mas? Sebetulnya Ya, yang dirasakan teman-teman PKL. Ya sepertinya kucing-kucingan Mas. Seperti kita itu bekerja kayak maling lah. Moto tutup ndelok pembeli, lihat petugas, karena tidak tenang, tidak nyaman lagi. Kita berjualan intinya kan ingin nyaman, enjoy ya. Nah ternyata sekarang seperti ini, apalagi dengan kondisi musim hujan seperti ini ya. Kita berangkat maghrib jam 6, hujan, terangnya jam 8, sedang terang di mulai. Ya ini loh kami, seperti ini loh keluhan kita yang di lapangan. Ini bukan rekayasa Mas, ini memang kenyataannya begitu. Ya mudah-mudahan Bapak Wali bisa melihat keluhan tangisan anak istri seorang PKL ya. Mudah-mudahan kebijakan itu ada ya. Itu harapan kami. Kami berharap sungguh pada Bapak Wali Kota. Dari Probolinggo, Mas Udi, NTV Kita melaporkan. NTV